Yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana sampai dengan siang hari ini kita masih dapat menikmati nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat kesehatan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Jubaidi yang telah memberikan kata sambutan mewakili daripada keluarga besar Bapak Suhartono dan Ibu Sri Musliha. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita selanjutnya tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Darsono, Sarjana Usuluddin. Dan bila tepat waktunya, kami silakan Bapak Ustaz Darsono, Sarjana Usuluddin, untuk menutup acara ini dengan doa. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Darsono, Sarjana Usuluddin, dalam acara Akikah dan Hitanan An-Nur Muhammad Akbar bin Suhartono. Kepada Bapak Ustaz Darsono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beratnya jawab salam ini. Apalagi yang sampai yang gadis-gadis beratnya jawab salam aku. Iya, bimbing ada pantun lamu gitu ya. Daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas yang gadis kalau tidak jawab salam kaki jadi berkumis. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, orang tua kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak ketua RT, RT 15, RT 42, alhamdulillah. Bapak Jubaidi tadi yang telah menyampaikan sambutan, Bapak MC kita, Bapak Sudarno, si kondang kita ya. Bapak Bebet yang insya Allah menghibur kita pada hari ini, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di suasana yang sejuk ini, di sini baik sejuk di sini, kalau di luar panas ya. Alhamdulillah kita bisa hadir duduk di tempat ini guna untuk kita bersama-sama mendoakan mendoakan anak kita yang ada di hadapan kita, di mana pada hari ini beliau alhamdulillah diakikohkan dan juga dikhitankan yang bernama An-Nur Muhammad Akbar. Semoga insyaallah akikah atas nama beliau ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah dengan doa-doa dan akikahnya anak ini insyaallah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh insyaallah, sebagaimana doa dari orang tuanya tadi ya Bapak Zubaidi, insyaallah akan dijadikan zuriat anak yang soleh dan soleha insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah
dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Zubaidi, ceramahnya udah lama, paling tidak jam 1 baik dah Pak. Aku ingat ada pantun di kok tap-tap Tanjung Atap, bergeser dikit Tanjung Batu, Bapak Ibu duduklah mantap-mantap, insyaallah ceramah aku tidak sampai jam 1. Ya lewat dikit lagi ya. Insyaallah Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berbangga dan berbahagia ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala zuriat, seorang keturunan laki-laki ataupun perempuan sama. Tentunya setiap keluarga berharap dan berbangga ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala titipan seorang anak. Maka oleh karena itu berbangganya kita, maka terkhusus Bapak Suharsono pada hari ini berbangga berbahagia. Pada hari ini beliau mengakikohkan putra beliau dan sekaligus juga mengkhitankan putra beliau. Yang namanya khitan ini Pak, ketika kita mengaku kita muslim harus dikhitan. Bukan cuma khitan baik atau bukan cuma muslim baik. Sekarang ini uang non muslim pun sudah mengkhitankan, berkhitan. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui manfaat dari khitan itu tadi, terutama untuk kesehatan badannya. Kalau kita kan khitan ini Pak, pikirannya bukan cuma sehat badan baik, tapi khitan ini yang pasti menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan toharo kita, kebersihan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullahi salata ahadikum illa bitakhur. Tidak akan diterima salatnya seseorang, ibadahnya seseorang kecuali dalam keadaan suci. Ustaz Abu Dio hubungannya dengan khitan sama bersuci Pak? Khitan itu Pak caknya baik kecil, namanya khitan nih. Khitan tahu Pak, khitan baik sunat kalau bahasa lamanya sunat. Jadi sunat itu qad ujildatin fi a'la farjiha. Jadi memotong ujung kulit yang ada, maaf, di kemaluan laki-laki. Jadi itulah yang dipotong. Sedikit cuman ujungnya bae yang dipotong. Bukan galo-galo Pak. Bukan galo-galo, kalau galo-galo habis boleh ditanya sama Anur ini Jadi cuman ujung kulitnya bae yang dipotong. Tapi subhanallah, walaupun sedikit yang dipotong, tapi itu bermanfaat buat kita. Satu, untuk kesehatan kita. Yang kedua juga yang pasti itu tadi kami katakan di awal, untuk menyempurnakan toharo kita. Karena terkadang kalau kita buang air kecil, terutama yang belum disunat, itu caknya sudah bersih, tapi masih ada saja pasti tetesan yang keluar dari kemaluan itu tadi. Maaf ini ceritanya yang itulah karena memang bahasan kita khitan Bu Jadi pasti ada yang keluar, masih ada walau sedikit. Nah yang sedikit itu Pak, kalau diam ke baik, kita diam ke baik, kita perhatikan anak-anak kita, bahaya Pak. Bahaya yang sedikit. Sama baik kita maaf di bak mandi, bak mandi kita, ledeng kita memang sudah bersih Pak. Ledeng kita airnya bagus, lah diurus galo-galo yang bagus. Kalau pada lagi buntak, ada buntaknya juga tapi yang pasti bagus. Tapi lihat di ledeng kita, di bak mandi kita, ada saja pasti kotoran yang ngendap di situ. Ada kotorannya. Padahal kata kita udah bagus, ledengnya udah bersih, tapi ada endekan di situ. Kalau sehari masih biasa bening gitu terang, kagak seminggu lihat di situ ada endekan lagi. 2 minggu mah itu lagi lebih parah. 3 minggu udah dibersihkan, banyak kuning-kuning di bawah bak mandi gitu, di bak mandi gitu. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan. Begitu juga dengan istinja kita. Istinja kita kalau kita anggap sepele, tidak pernah dicuci, tidak pernah dibersihkan, hati-hati Pak. Itulah akhir timbul penyakit kelamin. Naudzubillah. Kenapa? Karena kita jarang membersihkan. Ketika kita buang air kecil, prostat, susah kencing, naudzubillah. Maka oleh karena itu kita perhatikan benar-benar. Itu yang belum dikhitan.
Ini terkadang yang sudah dihitan juga galak ceroboh, Pak. Iya, kita yang sudah hitan, Pak, terkadang maaf masih galak ceroboh. Dianggap sudah bersih juga, sudah dihitan. Dan kata lagi yang istilahnya yang nyangkut, dekati, bener dekati yang nyangkut. Tapi tetesan yang kena dengan celana kita itu malah lebih dahsyat lagi nanti di mata Allah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tetesan itu nanti akan berubah menjadi percikan api neraka. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pada momen hari ini paling tidak kita bersama-sama mengingatkan diri kita kembali, terutama dalam hal istinja, berbersih. Jadi kalau kita habis buang air jangan lupa istinjanya dijaga benar-benar, diperhatikan benar-benar. Maka itulah manfaat dari hitan tadi bagi laki-laki dan perempuan juga sama, Bu, ya. Perempuan juga dihitan enggak, Bu? Perempuan, Bu. Bu, perempuan hitan enggak, Bu? Hitan sama, hitan. Cuman bedanya kalau perempuan itu hitannya ketika bayi, ketika dia masih bayi, saat biasanya dia nindik telinga. Bedanya yang kedua, kalau hitannya bagi laki-laki itu disunahkan untuk disiarkan, tapi kalau untuk wanita itu tidak disunahkan. Tapi sama hitan juga, namanya beda dikit, hifal kok. Jadi kalau wanita itu namanya hifal kok. Apa bedanya yang lain, Ustaz? Beda yang lain, kalau laki-laki itu yang dipotong ujung kulitnya. Tapi kalau wanita yang dipotong daging yang sekedarnya saja. Qad mujalidatin fi a'la farjiha tashabbaha urfad diki baina madkhalin zakar. Jadi yang namanya hifadah itu hitannya bagi wanita itu memotong ujung daging, yang sekedarnya saja, yang mana yang bentuknya seperti jengger ayam jantan. Ini bukan aku, Pak, ini ulama ngomongnya sama itu. Yang bentuknya seperti jengger ayam jantan, yang di mana baina madkhalid zakar, di antara tempat masuknya zakar. Nah itulah yang jangan mikir terlalu jauh, Pak. Kaki bapak-bapak ini mikirnya jauh nih lagi cepat balik, kaki. Jangan jauh-jauh. Jadi kita tidak berbicara porno, Pak, karena memang inilah bahasan kita. Kita bahasanya hitan lah. Paling tidak kita mengenang kembali dan juga sama-sama kayak kita mengingatkan keluarga kita. Jadi kalau kita ada anak lanang umurnya sudah dewasa, kelas 4, kelas 5, belum dihitan, ya diingatkan. Begitu juga sama kalau kita dapat cucung cewek, perempuan, sudah nak mau nindik telinga, jangan lupa diingatkan hitan. Karena apalagi kalau bagi wanita ini, Pak, hifadah itu subhanallah, di antara hikmah yang lain selain tadi untuk kesehatan, hifadah itu manfaatnya itu mengekang syahwat bagi wanita. Itu manfaat lain, mengekang syahwat. Jadi kalau ada maaf, orang-orang terutama wanita-wanita yang sudah lanjur, tapi gawinya maaf masih nak main di luar, berarti dia bisa jadi tidak hifadah kemarin waktu bayinya. Tidak sunat waktu bayinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengekang syahwatnya. Karena manfaat dari hifadah itu diantaranya itu tadi, mengekang syahwat. Dan selain itu juga bagi wanita itu hitan itu bisa membuat wanita itu menjadi tambah cantik, indah dipandang. Sama juga dengan hitan, Pak. Jadi manfaat di hitan itu boleh Bapak buktikan. Kalau Bapak punya anak, ada punya cucung misalnya laki-laki, bedakan anak kita, cucung kita ketika dia belum dihitan sama sudah dihitan, itu beda, Pak, pancaran mukanya. Beda. Kalau belum dihitan itu biasanya mukanya biasa-biasa baik. Tapi kalau sudah dihitan, maka pancaran cahaya dari mukanya itu kelihatan sekali. Kecerahan cahayanya itu mukanya cerah, bagus. Kalau cowok tadi ganteng, tadi kami katakan di awal, kalau cewek jadinya cantik, kelihatan, Pak, dipancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Inilah manfaat dari hitan, yang perlu kita sama-sama ketahui, dan paling tidak ini menjadi motivasi kita bersama. Kalau nanti sekali lagi ada cucung kita, ada mungkin anak kita, yang belum dihitan, cepat-cepatlah dilakukan hitan ataupun hifadah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala,
Itulah masalah kita, Ibu. Selanjutnya kita tentunya berharap tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Zubaidi dan harapan kita semua setelah anak kita dihitan, berharap kaki anak kita terkhusus An-Nur ini nanti ke depan menjadi anak yang soleh, anak yang insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat, agama dan bangsanya. Itu harapan kita Pak Wong Tua. Tapi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan itu Pak, kalau kita baru banyak berdoa Pak baru berdoa saja tapi belum ada actionnya, sulit rasanya nak tercapai itu Pak. Sulit rasanya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Sama juga saat ini mungkin kita berangan-angan anak kita kaget besar, kepengennya jadi anak yang soleh, anak yang soleh, sholatnya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin misalnya, maunya gitu. Tapi ketika di rumah itu tidak pernah diajari ngaji, ketika di rumah tidak pernah diajari sholat, ketika di rumah tidak pernah diajari akhlak. Kira-kira Pak, jadi tidak kaki anak kita tuh anak yang soleh? Tidak. Ustaz, mak mana aku nak ngajari ngaji Ustaz? Aku dewet apa cak ngaji? Belajar. Ya, belajar. Emaknya belajar, baknya belajar, anaknya juga belajar. Sekarang kan banyak Pak, TKTPA, tempat-tempat ngaji banyak sekarang. Jadi banyak sekarang, maka tinggal sekarang bagaimana kita? Bagaimana kita mau nggak kita menjadikan dari anak kita sesuai dengan keinginan kita Pak. Jadi sekali lagi yang namanya anak yang soleh, anak yang tadi berbakti kepada orang tua itu tidak bisa jadi dengan sendirinya. Kita sebagai orang tua harus ekstra tenaga kita untuk mengarahkan anak-anak kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, bukan cuma kita mengarahkan anak baik, anaknya jangan anaknya Pak yang diarahkan, yang dikasih tahu kita sebagai orang tua juga harus ingat dengan diri kita, bahwasanya kita ini juga anak dari orang tua kita. Kita ini anak juga. Maka oleh karena itu kalau kita kepengen anak kita nanti baik dengan kita, anak kita nanti mendoakan kita, maka kita pun harus dari sekarang mau rajin mendoakan orang tua kita. Kita kasih contoh dulu anak-anak kita. Insya Allah kalau anak-anak kita melihat, oh bapak kalau pas waktu sholat langsung sholat misalnya, habis sholat tidak langsung keluar berdoa dulu, doakan orang tua misalnya kan, walaupun sedikit, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pendek Pak doanya, tidak banyak, tidak semua kita hafal, tapi subhanallah yang kecil itu, yang pendek itu amat besar nilainya, terkhusus buat orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah menghadap ilahi Rabbi, yang sudah meninggal. Dengan kalimat doa yang sepele, yang ringan ini, subhanallah, insya Allah orang tua kita bangga dengan kita, orang tua kita tersenyum melihat kita sebagai anak. Jadi inilah yang harus kita sama-sama lakukan, baik itu untuk diri kita sendiri dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tapi Pak, memang yang namanya ngajak uang, baik itu keluarga dewe, anak dewe ataupun wong lain, tidak semudah kita balik ke telapak tangan Pak. Ada memang anak itu sekali diomongin langsung nurut. Nah sholat nak, iya Pak. Nah bareng-bareng yuk, iya Pak. Ada yang mah itu. Ada anak tadi dipanggil sekali masih cah itulah, 2 kali masih cah itu, 3 kali masih cah itulah. Itu karakter anak-anak. Sama beda kita ngajak uang Pak. Kita ngajak uang, yuk Pak, yuk kita ke masjid, yo. Tapi dilihat tidak muncul ke masjid. Walaupun masjidnya dekat, masjid kita dekat kan. Diajak, yo, tapi tidak kelihatan. Biasa Pak. Namanya memang tugas kita ini kan ngajak. Masalah galak aku tidak, itu urusannya Allah. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang kita cintai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi yang namanya hidayah itu Pak, haknya Allah. Tapi kita sebagai manusia punya kewajiban apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingatkan, itu tugas dan kewajiban kita. Baik itu kepada tetangga kita ataupun kepada keluarga kita dewe, anak-anak kita sama Pak. Jadi jangan sampai maaf anak kita udah galak kita aja laju kita lepas ke baik. Sudah nak, kau udah galak dengar omongan mak kau, udah galak dengar omongan ibu, laju lah kau. Mati-matilah kau di jalan, mati nian Pak di jalan, jangan cubo-cubo. Apalagi kita sebagai wong tua, maaf, karena saking keselnya sama anak kita laju ngomongnya tidak terarah, hati-hati Pak. Hati-hati nian gitu. Jadi walaupun maaf susah-susahnya mungkin anak kita omongi, tetap kita harus bersabar. Kenapa? Karena inilah ujian yang Allah berikan kepada keluarga kita. Ini ujian. Ujian. Kalau kita lulus dari ujian ini, walaupun maaf dunianya kita sudah saking keselnya, tapi insya Allah nanti di akhir tatkala kita kembali kepada Allah, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Paling tidak Pak, kita tidak dituntut oleh anak kita. Kaki kita lah maaf lah bagus ibadah dunianya, nak masuk ke surga, dan nak jalan ke surga. Tahu-tahu ditahan oleh malaikat Ridwan. Kaget dulu pulang kau nak ke surga, ngapo? Anak kau protes nak di neraka. Ngapo dia nak protes? Tahu ibadah kemarin di dunia dewek-dewek baik, ke masjid dewean, ngaji dewean, anak kau duduk di jumur pinggir jalan itu, tak kau tegur. Tidak ditegur, tidak diajar, tidak diingatkan. Protes anaknya Pak. Yang tadinya kita nak ke surga, karena protes anak kita yang tidak kita maaf tidak ingatkan tadi, protes. Akhirnya kita tidak jadi Pak ke surga. Mampir dulu terpaksa. Nah jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita kita, mengaplikasikan doa kita dalam bentuk perbuatan. Tadi kami katakan di awal, kalau kita kepengen anak kita sukses dunianya, ya kita ajari belajar dunia. Ilmu-ilmu dunia, sekolah di sekolah kalau kita kepengen anak kita akhiratnya bagus, ya pelajari ilmu akhirat. Di mana banyak pesantren, alhamdulillah itu kan di situ. Apalagi tadi kan keluarga beliau masuk keluarga yang insyaallah agamis, subhanallah. Nah tinggal kita ngarahkan baik, tinggal kita ngarahkan anak kita. Karena terkadang maaf Pak, maunya uang tua kita nih anak kita sekolah agama pesantren, tapi anaknya dah galak. Ada yang mah itu Pak. Ada yang mah itu anaknya ustaz, kiai, tapi anaknya dah galak sekolah pesantren. Apa susah aku dah galak sekolah agama, ngapal terus, penting Pak aku. Penting Pak katanya. Ada yang mah itu. Dan bagaimana kita, ya sudah, itu memang sudah takdir. Sekarang bagaimana kita sekali lagi mengarahkan anak-anak kita, walaupun dia udah sekolah agama, tapi kita ajarkan agama kepada anak-anak kita mulai dari sekarang, dari kecil seperti inilah. Apa yang diajarkan Pak? Paling tidak sebagaimana Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, yang pertama, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Nasihat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, kalau kamu kepengen hidupmu baik dunia, baik juga akhirat, jangan lupa nak, yang pertama aqimis shalah, jago sholat. Itu yang pertama. Sudah sholatnya bagus, aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan kepada manusianya bagus Pak. Ini terkadang maaf ada uang ini kan ibadahnya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya dengan tetangga dak bagus, galak ngatoi bayang kau masuk neraka beda dengan aku gitu. Masuk neraka Pak. Nah, ada yang mah itu Pak gitu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita kepengen bagus galau-galau, itu tadi sholatnya dijago, sama manusianya juga dijago. Kalau dua ini bagus, insya Allah
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannat, kata Allah, akan aku siapkan surga bagi mereka, insyaallah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini Allah Pak yang menjanji, Pak, bukan kami, Allah yang memberitahukan kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama. Yang pertama tadi, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Mengajarkan anak kita, ini nak, tidak boleh nak, kalau ada kita di depan orang tua permisi. Kalau kita ada guru kita di depan guru, lewat depan guru permisi. Ada dikasih tahu. Ini kan terkadang Pak, anak-anak kita nih sekarang nemen nonton HP, nemen main HP, akhirnya akhlaknya tidak terjaga. Dengan wong tua ngomongnya kasar dengan wong tua. Nak minta tidak dikasih, mulai nak bentak. Ada sampai, maaf naudzubillah, yang baru ini kan berita kan, gara-gara nak minta duit beli rokok tidak dikasih sama wong tuanya, dibunuh wong tuanya, naudzubillah. Sepele Pak. Gara-gara apa itu? Ya itu tadi, nafsu. Naudzubillah. Dan tentunya kita tidak menginginkan ini. Makanya dari sekarang inilah kita mulai mendidik anak-anak kita bersama. Dari kecil ini kita ajarkan, nah ini baik, ini tidak baik. Dan memang itu tadi kami katakan di awal, yang namanya kita ngajak uang, yang namanya kita merubah seseorang, baik itu diri kita, anak-anak kita, itu tidak kita seperti membalikkan telapak tangan. Makanya di situ dikatakan, wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita harus bersabar. Insya Allah dengan kita sabar dalam mendidik anak-anak kita, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan selalu dekat kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ingat pantun sikok. Cuma tadi MC-nya udah ngomong baik dah. Dua cepat dua kabus, ada dua lili, dah. Ustaz, semakin cepat semakin bagus, dua salah bertili-tili. Jadi makanya kita ceramahnya sudah poin baik Pak, tidak kata lucu-lucuan. Kalau kita ceramah sudah poin baik, yang berarti insyaallah dari apa yang disampaikan ini insyaallah bermanfaat untuk kita bersama dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari selanjutnya kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak kita yang saat ini di khitan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang soleh, dan keluarga ini dan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين.
ربنا هب لنا من المجتهدين ربنا هب لنا من الزكيين ربنا هب لنا من القويين ربنا هب لنا من الصابرين ربنا هب لنا من الغنيين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Lagi Al-Fakir mohon maaf bila ada kesalahan dari kami sampaikan, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insya Allah kita kalian ketemu lagi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Ibu jangan disampaikan sama Bapak polisi. Aku ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, siap. Pas. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir sudah acara syukuran akikah dan hitanan Anur Muhammad Akbar bin Suharsono. Sekali lagi atas nama keluarga besar Bapak Suharsono mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara yang telah dapat menerima undangan beliau dan mengikuti acara demi acara hingga selesai. Di sana sini kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu hari ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.